Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Mantap nih. Hari-hari libur. Ada yang masih kuliah. Baiklah. Oke. Ya, ini udah memenuhi quorum ya, insya Allah ya, udah separuh lebih ya. Jadi insya Allah kita bisa mulai ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rekan-rekan sekalian, seperti yang kita janjikan kemarin, kita akan mulai dengan ini ya, apa namanya, kuliah mengenai diagnostik imunologi, betul ya? Oke. Jadi coba saya akan share screen. Yang mana nih? Ini mestinya ya. Bentar. Oke, diagnostik. Kemudian yang ini ya. Terlihatkah ininya di layar? Ya, Pak, sudah terlihat, Pak. Oke ya. Judulnya imunologi diagnostik ya. Oke. Ya. Baik, ini sebetulnya materi tahun 2021 tapi ada sedikit penambahan slide ya untuk yang edisi 2022. Mungkin seperti teman-teman pantau ya di kanal YouTube saya, kata Pak Ahmad, kuliah materi biomedik saya upload di sana, gitu kan. Dan itu memang ada sebagian yang memang sejak dari tahun lalu ya. Tapi nanti bertahap yang sudah outdated akan saya saya ganti dengan yang lebih baru insya Allah. Oke, mengenai imunologi diagnostik ini, saya akan menceritakan konsepnya. Lalu juga nanti saya akan berikan contoh aplikasinya. Nah, saya ketahui ada beberapa rekan kita di sini, mahasiswa di sini yang memang sebetulnya sudah melakukan teknik ini gitu ya. Jadi kalau misalnya merasa kok kayaknya nggak sesuai dengan apa yang saya kerjakan misalnya gitu ya, atau ada kebingungan ketika mengerjakan ini sebetulnya apa sih konsepnya gitu ya. Kalau misalnya masih belum jelas silakan ditanyakan aja. Karena memang apa yang saya sampaikan di sini sebetulnya memang sudah rutin dilakukan di banyak laboratorium gitu ya. Cuma saya akan berikan istilahnya konsepnya aja ya, konsepnya supaya teman-teman ketika mengerjakannya juga bisa lebih paham. Oke, ini pertanyaan-pertanyaan di seputar diagnostik ya. Jadi apa sih tujuan pemeriksaannya gitu kan? Ya, apa dulu gitu. Jadi biasanya dokter itu kan merujuk ya. Dan dalam rujukan itu pasti akan ini kan disampaikan juga tujuannya apa nih, kasusnya apa gitu. Lalu yang berikutnya adalah sumber spesimennya apa. Nah, sumber spesimen ini jadi penting ya karena teman-teman kita ketahui sekarang kan lagi rame hepatitis misterius ya. Hepatitis misterius itu dari mana ini kita ketahui bagaimana sumbernya gitu. Nah, kemarin itu sempat kita rapat. Lalu teman-teman diagnostik itu mendiskusikan kira-kira pendekatannya bagaimana gitu. Lalu saya sampaikan dari diskusi tersebut nampaknya ada satu hal yang agak missing gitu. Apa yang missing? Yaitu yang sumber spesimennya itu sebetulnya harus diperhatikan juga. Ya, jadi jangan hanya mikir sumber spesimen untuk pemeriksaan itu hanya darah gitu ya, enggak. Tapi juga ada yang namanya dari biopsi. Jadi kalau emang kemarin hepatitis misterius itu ternyata juga masalah radang yang berat ya di livernya ya di hatinya, makanya itu penting sekali untuk mendapatkan jaringan biopsinya ya, karena disitulah sumber penyakit ya kalau memang itu masalahnya ada di sana. Lalu kalau misalnya kita sudah mendapatkan sumber yang tepat ya, lalu bagaimana apa yang mau kita tanya, apakah hanya sekedar ada apa enggak ada, atau kita ingin tahu oke, barangnya ada nih gitu, virusnya ada nih, banyak apa sedikit virusnya misalnya gitu ya. Lalu tentu kita juga harus memahami mengenai konsep turnaround time ya, seberapa cepat ini bisa kita dapatkan datanya. Karena tidak hanya bagus akurat, ya, akurat tapi kalau lama gimana, keburu meninggal misalnya gitu. Tapi kalau cepat tapi salah, ya itu juga nanti obatnya bisa keliru, itu juga bisa fatal juga gitu. Dan tentu yang terakhir adalah isu seputar tanda diagnostik adalah biaya ya, murah atau mahal gitu. Walaupun kadang-kadang murah atau mahal itu relatif ya. Buat sebagian orang uang itu nggak masalah, yang penting datanya akurat gitu ya. Atau kebalikannya, ini murah tapi nggak berguna gitu misalnya ya. Jadi artinya memang kita harus punya nilai yang jelas. Gitu. Nah,
Kalau kita bicara sumber spesimen gitu ya, analitnya apa kita harus tahu nih. Kalau kita bicara imunologi diagnostik, berarti target pemeriksaannya adalah protein. Ya, biasanya adalah protein. Oke. Jadi ini merupakan interaksi antara antigen pada target protein dengan antibodi. Jadi interaksi antigen antibodi ini perlu dipahami. Ada juga sebetulnya target pemeriksaan selain protein, sebetulnya interaksi tidak langsung ya. Jadi sekali lagi ini konsepnya imunologi diagnostik. Berarti saya tidak akan bahas mengenai PCR ya, karena PCR itu tidak ada hubungan sama imunologi diagnostik gitu ya. Karena kalau PCR apa yang diperiksa? Yang diperiksa adalah analit genetik ya, seperti DNA, RNA gitu ya. Gitu. Jadi dia bukan dikategorikan apa yang disebut dengan diagnostik imunologi gitu ya. Lalu yang berikutnya aksesnya bagaimana nih? Invasif atau non invasif? Memang kalau di Indonesia yang paling convenient adalah dari darah gitu ya. Dari darah itu lebih mudah daripada misalnya harus biopsi. Tapi kalau untuk anak, darah pun sebetulnya sudah cukup invasif gitu ya. Bayangkan anak balita misalnya diambil darahnya 5 cc. Wah, itu kan setengah mati ngambilnya ya. Jangankan 5 cc, mungkin ngambil 1 cc aja mungkin udah susah ya untuk anak balita gitu. Makanya kita harus memikirkan target-target lain ya yang non invasif ya. Itu juga perlu dilihat, misalnya dari buccal swab misalnya. Cuma nanti kalau buccal swab pertanyaannya itu representatif enggak dari apa yang mau kita cari. Nah, karena kita membahas mengenai ikatan antigen dan antibodi, maka saya akan jelasin beberapa slide terkait hal ini ya. Jadi konsepnya harus ada antigen dan harus ada antigen binding site. Jadi setiap antibodi itu dia punya dua arm gitu ya, dua lengan gitu kan, di mana lengan ini bisa mengenali satu antigen dan satu antigen juga di sini gitu ya. Nah, tempat di mana antigen ketemu dengan antibodi ya, di antigen binding site, itulah namanya antigen binding site tadi itu ya. Jadi ini adalah lekuan di mana antigen bisa mengenali, bisa mengikat dengan stabil. Nah, kalau misalnya seperti skenario yang ini adalah antigen dikenali oleh antibodi, dan antibodi ini bisa saja menjadi antigen bagi antibodi yang lain. Jadi misalnya di sini ada antigen terhadap katakan COVID misalnya gitu, SARS-CoV-2, virus SARS-CoV-2. Nah, untuk amplifikasi kita akan tambahkan antibodi yang mengenali antibodi ini. Misalnya ini antibodinya dari mencit misalnya gitu ya. Lalu kita menggunakan antibodi kambing yang mengenali mencit. Jadi antibodi juga bisa menjadi antigen terhadap antibodi yang lain. Ya, itu juga konsepnya sederhana. Bagaimana mengenai kekuatan ikatan? Ya, jadi kalau seberapa kuat nih antara antigen sama antibodi ini mengikat gitu ya. Jadi di sini ada yang namanya afinitas. Ya. Afinitas itu adalah ikatan antibodi tunggal. Jadi misalnya seperti ini ya. Ini ada satu antibodi mengikat dengan satu antigen. Nah, berarti ini namanya afinitas. Ada juga namanya aviditas. Aviditas itu kombinasi ikatan beberapa antibodi terhadap antigen. Jadi kalau kita bilang afinitas gitu ya, itu dia merujuk kepada kekuatan antibodi, antigen, interaksi antibodi dan antigen ya, di mana setiap antigen ini bisa bisa mengikat targetnya dengan kuat sekali, jadi tight sekali gitu, nggak mau lepas gitu. Oke. Nah, tapi ada juga yang namanya aviditas gitu. Aviditas tuh contohnya bagus tuh IgM ya. Antibodi IgM itu dia kan pentavalen ya. Jadi dia itu ada sekitar 5 arm yang dia bisa mengikat antigen. Memang masing-masing ini sebetulnya dia nggak gitu bagus, dia agak lemah gitu. Tapi karena dia dalam satu struktur ya pentavalen, dia secara keseluruhan itu menjadi cukup bagus. Jadi avidity-nya adalah tinggi, walaupun afinitas masing-masingnya ini rendah gitu ya. Tapi kalau misalnya digabungkan ya dari semua ini, dia menjadi cukup bagus aviditasnya. Nah, lalu kita juga harus memastikan apa yang disebut dengan spesifisitas. Jadi antibodi yang kita gunakan itu spesifik tidak. Ya, dulu di awal COVID itu sempat dikhawatirkan antibodi yang digunakan itu cross reaktif antara virus dengue dan virus SARS-CoV-2. Ya, karena kan dua-duanya sama-sama virus ya, walaupun sebetulnya memang secara sekuen itu beda sekali gitu ya. Tapi kalau misalnya epitopnya ada yang mirip, nah itu nanti bisa keliru ya. Jadi ini harus dipastikan antibodi yang kita gunakan itu bisa bereaksi
apa namanya terhadap epitop yang mana nih gitu. Bisa nggak membedakan antigen yang berbeda? Atau malah kadang-kadang ditemukan justru antigennya sama gitu kan. Gitu. Makanya ini harus hati-hati nih. Spesifisitasnya ini harus jelas gitu. Nah, epitop sendiri ya sebetulnya ini titik di mana ini akan ketemu ya. Oke. Ini ada sekitar 4 sampai 6 asam amino di permukaan antigen yang dikenali oleh antibodi gitu ya. Nah, jadi jumlahnya ini sekitar 4 sampai 6 antibodi 4 sampai 6 asam amino yang bisa dikenali oleh antibodi. Nah, titiknya ini ya 6 asam amino sebenarnya epitop. Ya, jadi epitop itu sebetulnya nggak banyak ya. Apa namanya asam aminonya. Cuma memang 6 asam amino itu bisa membuat struktur 3 dimensi. Jadi jangan dibayangkan kayak di kertas gitu ya. Misalnya alinin gitu ya, prolin misalnya gitu ya. Itu nggak datar kayak di kertas gitu ya. Tapi asam amino kan dia punya struktur. Jadi walaupun katakan cuma 4 atau 6 asam amino, dia juga punya struktur gitu. Dan struktur itu juga mungkin lokasinya di tempat yang khusus ya. Dia juga terlindungi oleh struktur yang lain gitu. Sehingga desain antibodinya itu harus pastikan betul-betul mengenali antigen yang kita inginkan. Kalau kita misalnya mau kenali SARS-CoV-2 misalnya penyebab COVID ya, kita harus pastikan itu harus harus spesifik pada SARS-CoV-2. Nah, ada juga sih yang namanya paratop gitu ya. Jadi kalau misalnya ini adalah epitop, ada juga yang namanya paratop gitu ya. Jadi ini sedikit lebih luas gitu ya. Oke. Ini konsep mengenai solusi dan supernatan gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti dalam reaksi imunologi itu ada yang namanya cairan ya, ada yang namanya suspensi, ada yang namanya presipitasi ya. Jadi kalau suspensi itu partikulatnya masih ngambang gitu ya, masih melayang-layang gitu. Tapi kalau udah dalam bentuk presipitat gitu ya, ini sudah bersih. Nah, ini namanya supernatan. Jadi biasanya kalau membaca protokol diagnostik gitu ya, disentrifugasi misalnya gitu, lalu ambil supernatannya, artinya ambil yang bagian atasnya ini. Nah, presipitatnya dibuang, atau kadang-kadang dibalik, supernatannya dibuang, presipitatnya yang diambil. Jadi kalau baca protokol jangan sampai ketuker gitu ya. Jadi harus tahu di mana supernatan, mana yang presipitat. Oke. Nah, kalau istilah aglutinasi ini buat teman-teman yang biasa bekerja di lab patologi klinik ya itu pasti sudah tahu ya. Jadi aglutinasi itu adalah penampakan presipitasi akibat agregasi antigen dan antibodi dalam bentuk imun kompleks gitu ya. Nah, jadi ketika antigen sama antibodi itu membentuk satu superstruktur gitu ya. Nah, itu disebutnya dengan imun kompleks ya. Nah, imun kompleks ini juga kadang-kadang bisa menjadi satu hal yang membahayakan juga ya. Jadi karena disitulah nanti bisa memicu munculnya inflamasi. Ya, salah satu contoh itu dalam penyakit ginjal tuh, glomerulonephritis itu karena munculnya imun kompleks ya. Jadi agregasi antara antigen dan antibodi gitu ya. Jadi kita tidak pengen sebenarnya aglutinasi ini terjadi ya. Secara sembarangan gitu ya. Itu bermasalah. Jadi ini adalah misalnya untuk berguna ya konsep aglutinasi ini. Jadi kalau misalnya ada dugaan bahwa seorang ini mengalami apa yang disebut dengan ini dia punya semacam autoimun gitu ya terhadap darahnya sendiri, terhadap darah merahnya gitu ya. Jadi pasien ini diambil darah merahnya dan ini dalam contoh ini si pasien ini mengalami autoimun gitu ya. Nah, bagaimana membuktikan kalau dia betul-betul ada autoimun? Maka setelah darahnya diambil, kita teteskan antibodi terhadap manusia. Jadi ada antibodi yang bisa mengenali antibodi manusia. Oke. Jadi seandainya darah ini tidak punya antibodi terhadapnya gitu ya, tentu tidak akan terjadi presipitasi, tidak akan terjadi aglutinasi. Tapi karena ini ternyata ada antibodi yang sudah mengikat di darah merah, maka penambahan dari antibodi terhadap antibodi manusia ini akan menimbulkan agregat, ya, dalam agregat. Jadi karena antibodi ini hanya mengenali antibodi, dia tidak mengenali darah merahnya itu sendiri, gitu. Ya, jadi ini salah satu cara bagaimana para spesialis patologi klinik itu bisa menegakkan diagnosis bahwa pasien ini telah mengalami semacam kayak autoimun, gitu ya.
terhadap sel darah merah. Oke, ini adalah cara yang lain ya, secara secara indirect gitu kan. Kalau tadi kan langsung diberikan antibodi terhadapnya. Nah, kalau yang ini enggak. Jadi kalau yang ini adalah resipien yang penerimanya ya, yang punya antibodinya gitu kan. Lalu ditambahkan ke tabung. Terus nanti kita lihat nih ada reaksinya apa tidak. Ya, jadi untuk sekali lagi untuk melihat apakah ada di dalam tubuh pasien tersebut ada antibodi yang reaktif terhadap dirinya sendiri gitu ya. Oke. Jadi ini juga salah satu cara ya untuk melihat. Jadi diambil dari plasma. Jadi plasma dari donor ya, itu diambil untuk ngecek apakah bisa bereaksi apa tidak. Nah, lalu ini adalah konsep netralisasi ya, itu mengevaluasi kemampuan antibodi untuk menetralisasi virus dari menginfeksi sel ya. Nah, jadi ini sering dibahas kemarin waktu COVID ya. Jadi bagaimana antibodi itu bisa menghambat virus untuk masuk ke dalam sel, menginfeksi sel. Jadi virus itu ketika sudah dikerubuti oleh antibodi, dia tidak bisa masuk. Kenapa? Karena virus itu kan perlu reseptor ya. Tapi kalau ternyata dia tidak bisa menemukan reseptornya gara-gara ketutupan sama antibodi, ya tentu dia tidak bisa menginfeksi sel lagi. Jadi ini salah satu contoh yang sering dipakai oleh para peneliti ketika mempelajari pandemi ya, COVID kemarin, itu apa disebut dengan plaque reduction neutralization test gitu. Jadi untuk menghitung ya titer dari neutralizing antibody yang muncul ya terhadap SARS-CoV-2. Jadi ini konsepnya adalah ketika seorang terinfeksi SARS-CoV-2, sebetulnya kita tidak cukup hanya mengetahui berapanya antibodi yang muncul sebetulnya ya. Jadi kalau misalnya mengatakan jumlah antibodi saya, ada yang mengatakan 1000, ada yang mengatakan 100, ada yang katakan 10.000, ratusan ribu gitu. Sebetulnya intinya bukan cuma jumlahnya, tetapi apakah antibodi tersebut mampu menetralisir si virus ini. Kalaupun antibodinya banyak, tapi ternyata misalnya afinitasnya rendah gitu ya, dia tidak bisa mengikat dengan baik. Akhirnya apa ya, dia hanya berlayang-layang aja, tapi dia tidak bisa mengikat si virus dengan bagus gitu ya. Nah, kalau misalnya seperti itu, nah ini jadi masalah. Jadi cara ujinya sederhana sebetulnya. Jadi secara in vitro di laboratorium, mereka mengambil virus gitu ya. Lalu ini sebagai kontrolnya ya. Nah, virus ini akan diberikan kepada cawan yang penuh dengan sel target gitu. Kalau misalnya karena di sini tidak ada antibodi sama sekali, tentu si virus dengan mudah akan menginfeksi. Dan sel yang terinfeksi akan mati sehingga muncul kayak lubang-lubang seperti ini. Gitu ya. Oke. Istilahnya namanya ada selnya pecah gitu. Nah, sementara kalau kita lihat ini adalah sel-sel ini diinfeksi, tapi sebelum diberikan virus ini, virusnya diinkubasi dulu dengan antibodi. Ya, jadi plasma dari pasien misalnya gitu ya, itu kan penuh dengan antibodi. Nah, antibodinya itu diberikan kepada diinkubasikan ke ke virus ini. Nah, kita lihat ada perbedaan nggak? Kalau ternyata jumlah yang bolong-bolong merah ini sama, berarti antibodinya bisa dibilang nggak ngefek gitu ya gitu. Tapi kalau ternyata mulai berkurang nih, yang mesti ada sekitar 20, ternyata kalau diberikan antibodi, pre-inkubasi antibodi tinggal 3 misalnya. Berarti ini bagus. Berarti sudah ada aktivitas. Nah, coba pertanyaannya, bisa nggak dihitung gitu ya, dikira-kira jumlahnya berapa banyak tuh antibodi dalam plasma itu yang mampu menghambat masuknya virus ke dalam sel target. Nah, jadi di sini dihitung dengan menggunakan limiting dilution assay gitu ya. Jadi misalnya nih, kalau ini kan tidak didilusi sama sekali gitu kan, tidak didilusi sama sekali. Ini didilusi misalnya separuh, ini separuhnya lagi, ini separuhnya lagi, ini separuhnya lagi gitu kan. Oke, jadi kalau misalnya ini masih banyak, karena kalau misalnya tidak didilusi kan banyak banget antibodinya. Oke, berarti semua sel target terlindungi. Tapi kalau misalnya baru separuh langsung tinggal separuh gitu kan, ya itu berarti jumlahnya ya
sebenarnya nggak gitu banyak gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti didilusi sampai katakan 10 kali misalnya gitu ya, sampai 10 kali dan masih terlindungi penuh seperti ini, oh itu berarti titarnya banyak banget gitu ya. Jadi apa namanya, jumlah antibodi yang mampu menetralisir itu banyak sekali gitu, karena kita dilusi sampai katakan 10 kali atau bahkan mungkin 20 kali, mayoritas sel targetnya masih oke gitu ya. Tuh. Nah, jadi ini menjadi satu hal yang menarik karena produksi antibodi yang netralisir itu penting ya, karena ada korelasi dengan COVID yang fatal gitu ya. Jadi ini sekali lagi menunjukkan apakah antibodi sendiri, jumlah antibodi itu protektif gitu ya. Ya secara konsep ya enggak. Apa namanya, kita harus sebetulnya harus tahu antibodi yang muncul itu dia neutralizing apa enggak. Nah, cuma masalahnya neutralizing activity ini tidak semua lab bisa mengerjakan ya, karena kan ini kita bekerja dengan virus yang hidup, ya bukan hidup, virus itu nggak bisa, dia nggak hidup, tapi virus yang masih bisa replikasi gitu ya. Jadi kalau lab itu tidak punya standar keselamatan yang baik, ya jangan-jangan nanti stafnya bisa kena COVID semua gitu ya. Jadi hanya lab-lab tertentu dengan itu PSL3 biasanya untuk bisa melakukan itu. Oke. Nah ini juga contoh studi netralisasi ya pada beberapa vaksin gitu kan. Jadi semakin tinggi dilusinya gitu kan, itu angka itu akan semakin tinggi gitu kan. Jadi dilusi semakin tinggi tapi efek netralisirnya tinggi gitu kan. Jadi kalau misalnya sebelum divaksinasi dia tidak sekian, tapi setelah divaksinasi di tinggi gitu ya. Ini kalau bisa menggunakan virus yang original. Nah mereka pengen tahu kalau misalnya terhadap varian-varian gimana gitu ya. Ini untuk menunjukkan yang vaksin Pfizer ya. Jadi vaksin Pfizer dia menunjukkan data bahwa apapun variannya, baik itu yang original di Wuhan, dari alpha varian beta ini kalau nggak salah ya. Oh maaf, ini B117 itu masih udah nggak lupa lagi nih yang mana. B17 varian, ada juga B1351 gitu kan. Kalau nggak salah di Afrika Selatan mestinya ini. Ya, lalu P1 dari Brazil, dan ternyata antibodi yang muncul setelah vaksin Pfizer masih mampu menetralisir dengan baik, gitu ya. Oke. Jadi sekali lagi bukan jumlahnya, tapi kemampuan dia untuk menetralisir. Ya, lalu kita sekarang switch gear ya ke immunofluorescence. Ya, immunofluorescence itu sebetulnya adalah teknik diagnostik sekali lagi berbasis antibodi yang tujuannya untuk memudahkan kita mendeteksi bahwa target kita ada dengan teknik fluorescence gitu ya. Jadi tentu ada antigen, sini ada antigen, lalu sini ada antibodi. Nah, antibodinya dikonjugasi dengan zat yang berpendar gitu ya, zat berpendar. Jadi kalau misalnya nanti ini mengikat lalu kita cuci, nah jadi ikatan yang tidak spesifik akan hilang, dia akan terbilas gitu ya. Yang tersisa adalah antibodi yang berpendar ini gitu. Karena kalau misalnya nggak ada antigennya, antibodi ini kan juga hilang juga sebetulnya gitu ya, kan tercuci juga gitu ya. Oke. Nah di sini ada teknik yang mirip ya, apa yang disebut dengan flow microscope dan flow cytometer gitu ya. Nah flow microscope alatnya seperti ini kira-kira gitu kan, dan ini kira-kira alat Excalibur ya, yang sering dipakai untuk melihat sel ini kira-kira di permukaannya membawa antigen apa aja gitu. Ini biasanya banyak dalam studi leukemia misalnya ya. Kita mengkarakterisasi, atau studi stem cell, sel punca. Apakah sel yang kita miliki itu sel punca atau bukan gitu. Itu caranya adalah dengan melihat antigen yang ada di permukaan selnya. Jadi dua teknologi ini, dua teknik ini itu sama-sama menggunakan antibodi yang dikonjugasi dengan bahan yang berpendar tadi itu. Gitu ya. Cuma memang nanti ada konteks yang berbeda. Karena kalau kita lihat untuk misalnya immunofluorescence itu bagusnya dia apa? Dia bisa melihat ini jaringan ini konteks dengan jaringan yang lain. Ya, jadi misalnya kita mau melihat ekspresi protein, katakan HER2 misalnya gitu ya. Nah, HER2 ini dia dalam konteks jaringan seperti apa gitu kan? Apakah dia dekat stroma, apakah dia misalnya dekat dengan sel imun gitu kan. Dan bagusnya kalau immunofluorescence itu kita bisa multiple staining juga. Karena immunofluorescence kan warnanya beda-beda gitu kan, warnanya beda-beda. Jadi kita bisa misalnya lakukan staining terhadap terhadap estrogen reseptor, dan juga terhadap progesteron reseptor. Ya, 3 analit ini bisa kita ukur berbarengan.
Karena fluorescence ini kan warnanya beda-beda gitu kan. Jadi tentu warnanya bisa lebih cantik juga ya, karena di waktu yang sama gitu. Nah, kalau yang namanya fax gitu ya, fax itu dia biasanya harus pada sel yang bisa dilepas-lepas. Jadi bukan pada jaringan. Kalau pada jaringan apalagi udah ada fiksasi, ini kan dia sudah nempel, udah dilem gitu istilahnya dengan jaringan. Jadi nggak mungkin kita lepaskan. Ya. Tapi kalau fax, dia membutuhkan sel yang masih viable ya, dan masih bisa berlepasan gitu. Makanya di sini memang untuk laboratorium patologi anatomi, mereka paling sering menggunakan yang berbasis immunohistochemistry atau immunofluorescence. Sementara untuk lab darah gitu ya, menggunakan darah, itu biasanya memang banyak menggunakan fax. Karena sel yang mau diteliti analitnya adalah mudah dilihat satu persatu. Ya, jadi caranya adalah nanti di dalam darah diberikan inkubasi dengan memang ada pertahapannya ya, dengan Fc block. Jadi ini memastikan reseptor antibodinya diblok dulu. Lalu jadi maksudnya gini, jadi sel kita itu punya reseptor yang bisa mengikat antibodi. Ini namanya Fc gamma reseptor. Oke. Nah, reseptor ini harus diblok dulu, harus diberikan antibodi yang non spesifik ya, antibodi apa aja gitu kan. Di mana supaya reseptor ini bisa tertutup semua, karena dia akan nempel sep antibodi. Oke, karena kita tidak pengen misalnya antibodi kita ini akan diikat sama reseptor itu gitu. Jadi kita harus reseptor yang ada tadi itu harus ditutupi dulu. Nah, setelah itu tertutupi, setelah diblok, baru kita tambahkan fluorescent antibody yang mentargetkan titik tertentu. Misalnya kita mau melihat ekspresi protein di sel punca misalnya. Nah, itu baru kita tambahkan setelah ini diblok gitu. Nah, setelah itu baru ini ready untuk melakukan fax analysis ya. Fax analysis ini sudah cukup kompleks gitu ya. Lab patologi klinik bisa punya itu alat-alat itu. Nah, inilah cara apa yang disebut dengan sorter ya. Di samping kita bisa mengenali selnya, kita juga bisa sorting. Jadi misalnya ini selnya apa nih gitu kan. Lalu ternyata ini stem cell gitu kan. Sel punca itu misalnya dia definisinya adalah yang misalnya CD133 misalnya gitu. Jadi semua yang CD133 kita sort. Jadi akan kita kumpulkan ya, kita bisa milah gitu. Jadi yang CD133 positif bisa masuk, yang CD33 negatif dia bisa dipisahkan gitu. Ini dengan teknik sorting gitu ya. Cuma memang mahal ya kalau untuk melakukan itu. Nah, ini sedikit detail mengenai immunohistochemistry. Istilahnya immunofluorescence tadi itu ya sebenarnya immunohistochemistry juga. Cuma bedanya kalau immunohistochemistry yang biasa itu zatnya tidak berpendar ya. Zatnya itu enzimatik dia biasanya ya. Dia misalnya enzim seperti host radius peroxidase misalnya HRP misalnya gitu ya. Jadi dia nanti produknya ketika dia bereaksi itu hasilnya warna coklat gitu ya. Jadi seperti ini. Jadi ini adalah potongan antigen gitu ya. Ini ada ditaruh di dalam slide gitu kan, rata. Lalu diberikan primary antibody. Antibody yang pertama diberikan gitu kan, sehingga akan mengikat antigen. Lalu setelah diberikan primary antibody, misalnya primary antibody terbuat dari antibody mencit misalnya gitu ya. Nah, lalu kita tambahkan antibody kambing. Antibody kambing yang mengenali antibody mencit gitu ya. Nah, antibody kambing yang mengenali mencit ini dia dikonjugasi dengan host radius peroxidase ya, sudah enzim. Nah, lalu ini kita inkubasi dengan cairan yang ada substratnya. Kalau memang ada reaksi, dia akan memunculkan presipitasi warna coklat. Nah, kita langsung tahu. Nah, di mana ya coklat ini darah ini selnya apa aja. Jadi di sini akan terlihat nih, ini adalah gambarannya cakep banget kan. Misalnya ini estrogen reseptor, progesterone reseptor di HER2 gitu kan. Langsung kelihatan nih. Dan patolog kan bisa melihat juga ini sel-sel yang mengekspresikan ini sel apa gitu. Dan lokasinya di mana gitu ya. Oh, ini dia lokasinya ada di inti misalnya gitu kan, bulat-bulat ya kan. Ya, dia harus tertraining ya bahwa bulatan ini adalah inti misalnya gitu. Nah, juga PR dia juga ada di inti. Dan ini juga bisa mengecek spesifitas antibodi kita. Jadi kalau kita ketahui ER sama PR harusnya itu di inti gitu kan, ya berarti nanti stainingnya harus di inti saja. Gak boleh muncul di sitoplasma misalnya gitu ya. Karena kalau misalnya dia ternyata muncul di sitoplasma, mau jangan-jangan nih antibodinya nggak spesifik. Apalagi nanti di membran. Oh, ER kok ada di membran? Itu mungkin EGFR kali gitu kan, bukan ER, bukan estrogen reseptor gitu. Demikian juga kalau HER2 misalnya. HER2 itu dia lokasinya ada di
membran, bukan di inti, bukan di sitoplasma. Jadi kalau ternyata kok ternyata dia ada di inti misalnya, jangan-jangan antibodinya ketukar gitu ya. Jadi informasi yang didapatkan dari immunohistochemistry itu sebetulnya cukup kaya karena kita bisa ngelihat posisi dari protein yang kita cari di lokasi tertentu. Karena jaringan itu kan 3 dimensi ya. Jadi bukan kayak gambar di kertas yang 2 dimensi, enggak, itu 3 dimensi. Demikian juga kalau kita bicara untuk immunocheckpoint terapi ya. Kalau kanker paru itu kan sekarang standarnya untuk pemberian imun checkpoint terapi ya, anti PD-1 itu harus lihat dari ekspresi PD-L1. Nah, PD-L1 ini diekspresikan oleh siapa? Oleh sel tumor ya, sebagai respon ketika dia diinfiltrasi oleh sel limfosit. Jadi sel limfosit kita ini bisa mengenali benda asing karena kanker itu dalam berjalannya waktu dia sudah mulai asing, dia menjadi benda asing dalam diri kita sendiri. Kenapa? Karena banyak mutasi yang tidak ada di germline, yang tidak ada sejak lahir, dia tambahan. Sehingga karena ada mutasi-mutasi tambahan tadi itu, maka sel imun kita akan menangkap bahwa ini adalah benda asing dan dia akan berusaha menginfiltrasi gitu. Nah, ketika dia bisa menginfiltrasi, dia akan mengekspresikan PD-L1 di permukaan sel gitu ya. Di permukaan sel dia akan ekspresikan. Makanya di sini kita lihat ini ada ekspresi dari PD-L1 gitu. Nah, di slide yang sama, ya ini harus slide yang sama ya. Kita juga bisa melihat ada infiltrasi enggak dari leukosit gitu. Nah, leukositnya yang apa nih? Misalnya ini yang CD3 atau CD8 gitu. Jadi kita bisa melihat ya secara di section yang sama, apakah munculnya PD-L1 ini juga diikuti dengan munculnya leukosit. Ya memang yang jadi aneh adalah banyak PD-L1 tapi ternyata nggak ada leukosit. Nah, itu juga jadi pertanyaan biologis yang menarik. Apa yang memicu munculnya PD-L1 gitu ya? Karena teorinya adalah ketika kita mau menghambat kerja dari PD-L1. Jadi kan gini, ini leukosit ini sebetulnya dia bisa menginfiltrasi ke tumor karena dia melihat ini sesuatu yang berbeda. Cuma pertanyaan begini, kalau leukosit sudah bisa masuk ke tumor, kenapa tumornya masih ada? Kenapa tumornya nggak mati gitu kan? Itu jadi pertanyaan. Ternyata tumornya nggak mati karena dia melakukan perlawanan. Jadi dia itu mengekspresikan PD-L1. Nah, PD-L1 ini ya ketika di-engage sama PD-1, si leukositnya itu merasa gini, saya tahu di benda asing, tapi PD-1 saya diikat sama PD-L1. Jadi dia tidak lagi bisa membasmi tumor gitu. Nah, makanya pola ekspresi PD-L1 ya dan juga lokasi dari sel leukosit itu menjadi satu informasi yang penting karena kita bisa mendapatkan informasi spasial. Ya. Jadi memang immunohistokimia ya itu bisa memberikan informasi spasial ya, terutama informasi mengenai sel-sel apa aja yang dekatnya gitu kan, dan kita bisa melakukan pada sampel-sampel yang lama. Lalu ini kelemahannya memang tidak begitu kuantitatif ya, makanya itu semi kuantitatif. Nah, sementara kalau FACS itu memang tidak bisa dilakukan pada sel-sel lama atau dari bank dari biobank gitu, nggak bisa. Apalagi udah kena formalin itu nggak bisa. Dia hanya bisa pada sel segar ya, sel segar yang masih hidup dan atau sel yang bisa dipropagasi di kultur. Nah, itu bisa kita FACS ya. Bagusnya apa? Dia highly kuantitatif, kita bisa mengukur ya. Tapi ya sekali lagi tidak bisa menggunakan sel-sel yang sudah lama, yang sudah difiksasi lama, itu nggak bisa. Oke. Lalu dari tadi kita bahas mengenai ini ya, mengenai apa yang disebut dengan antibody menggunakan immunohistochemistry, menggunakan FACS. Nah, sekarang saya akan menggunakan teknik yang juga banyak dipakai, itu rapid test antibody, yang menggunakan lateral flow. Jadi ini sumbernya adalah dari darah ya. Jadi ini cukup sederhana. Di sini ada satu kayak membran gitu kan. Nah, di sini ada lubang di mana analitnya akan dimasukkan. Nah, lalu di sini ada antibody yang sudah dikonjugasi dengan dengan emas gitu ya, dengan fluorofor gitu, dengan zat yang berwarna. Nah, sebenarnya di sini ada tes lain, ini adalah antibody yang spesifik. Misalnya kalau kita ini rapid test antibody SARS-CoV-2 misalnya gitu. Nah, antibody-nya ini lokasinya ada di sini gitu ya. Nah, sementara kalau yang ini yang kontrol lain. Jadi ini antibody terhadap ini gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat gitu ya,
bahwa di sini ada analit yang ada virusnya. Nah, analitnya ini ada antibodinya yang kita cari ya. Oke. Jadi di sini ada analitnya, kita teteskan di sini. Nah, nanti ini akan mengalir nih karena apa namanya kapiler kan, secara kapiler. Nah, termasuk ini antibodi yang berkonjugasi dengan tagnya dia juga akan mengalir ke sini gitu kan, sampai ke atas gitu kan. Ini kan kena gaya kapiler gitu ya. Oke. Nah, nanti di sini akan terlihat kalau misalnya kalau analitnya ada gitu ya. Jadi kan ini di bagian sini ini kan dia akan berinteraksi nih, kalau analitnya ada kan berinteraksi dengan yang ini, dengan yang ada konjugasinya ini kan. Nah, dia akan bisa membuat kompleks di sini. Nah, dia kan bisa kompleks di sini. Nah, tentunya kalau misalnya ini nggak ada, yang merah ini targetnya nggak ada, ya dia nanti kan bablas terus, bablas ke ujung yang di sini. Nah, berarti nanti cuma ada satu garis, ujungnya ada di control line aja, gitu kan. Nah, tapi jadi artinya kalau cuma satu garis cuma ada di control line, ya berarti nggak ada targetnya, antibodi terhadap COVID nggak ada, atau antigen juga sama ya. Ya kalau ini misalnya antigen dicari. Nah, jadi ini tesnya sangat sederhana bisa dilakukan. Nah, kalau misalnya ternyata nggak ada yang muncul, yang apa namanya nggak ada dua garis sama-sama negatif, ya berarti itu gagal, gitu ya. Itu berarti tesnya berarti tes gagal, ya. Makanya interaksi ini juga sangat tergantung dengan buffer juga. Ya kemarin kan ada orang usil gitu ya. Oh, pakai air apa ledeng misalnya gitu positif gitu ya, bisa jadi rusak memang. Jadi nanti interaksinya jadi nggak spesifik lagi. Karena harusnya kalau dia nggak ada antigen dia harus bablas terus ke kanan kan. Nah, tapi karena misalnya dia buffernya nggak sesuai, di akhirnya ya nempel aja, bukan karena ada antigennya atau ada targetnya, tapi dia nempel aja. Itu akhirnya memberikan positif palsu. Jadi untuk lateral flow seperti ini kita harus tahu antibodinya terhadap apa. Ya, kita harus tahu antigennya apa. Ya. Dan kita harus pastikan antibodi ini memang spesifik ya terhadap antigen yang kita cari. Ya. Jadi nggak boleh dia bisa mengenali protein yang lain, ya nggak boleh, ya jangan digunakan, kalau nggak nanti bisa salah semua diagnostiknya gitu ya. Oke. Jadi ini adalah gambarannya. Nanti ini kalau dari dari PowerPoint nanti bisa dilihat lagi ya bagaimana dia cara kerjanya, mudah-mudahan bisa membantu juga. Oke. Nah sementara itu di awal pandemi memang rapid test antibody sempat digunakan, dan saya termasuk ilmuwan yang menolak ya penggunaan rapid test antibody ya di saat awal-awal pandemi ya. Walaupun saya menyadari bahwa PCR waktu itu masih lambat, memang masih sedikit sekali yang bisa melakukan PCR, tapi ada tawaran untuk melakukan dengan tes antibody. Nah, kenapa saya waktu itu tidak menyetujui? Karena tes antibody itu perlu waktu. Antibody muncul kan perlu waktu. Dia mungkin muncul sekitar 10 sampai 14 hari. Sementara infeksi itu ada sekitar kurang dari seminggu. Jadi kalau kita menggunakan tes antibody itu sudah terlambat. Ya, orang ini sudah kemana-mana, misalnya gitu ya, tidak bisa diisolir. Ya, jadi tes antibody ini kurang bagus. Tapi tes antibody ini memang bagus kalau kita tujuan untuk serologi survei. Ya, misalnya ingin tahu orang ini sudah pernah terpapar COVID belum, gitu misalnya ya. Atau misalnya ada orang yang nggak mau vaksin misalnya. Nah, dia sudah punya antibody belum? Nah, caranya gimana? Tinggal dicek aja antibodinya. Walaupun sekali lagi memang antibody yang muncul itu belum tentu dia punya neutralizing antibody gitu ya. Oke. Tapi itu salah satu minimal dia pernah terpapar. Bahkan kasus hepatitis akut yang sekarang ini sekarang kan ada hipotesa yang mengatakan ada kemungkinan anak-anak yang terkena hepatitis akut itu sebetulnya dia sudah pernah terpapar COVID gitu. Tapi karena anak-anak kan emang mereka cenderung tanda kutip kan kebal gitu kan. Gitu. Tapi buat sebagian anak-anak mungkin penampakannya kebal, tapi begitu ada pemicu yang lain gitu ya, dia akhirnya terkena hepatitis akut. Gitu. Jadi ini salah satu yang diduga. Makanya ada upaya anak-anak yang hepatitisnya unknown, yang misterius, coba dites terhadap antibody terhadap SARS-CoV-2, gitu ya. Apakah dia punya reaksi terhadap itu? Karena kalau misalnya dia punya reaksi itu, ya mungkin itu juga bisa menjelaskan kenapa dia jadi susceptible gitu ya. Karena emang kasus COVID itu kan banyak juga yang long COVID ya. Dia juga punya kasus yang lama. Nah, ini salah satu ada upaya yang kita perlu ketahui mengenai penggunaan tes diagnostik antibody.
Ini kalau lateral flow antigen ya konsepnya sama, cuma nanti ininya menggunakannya antigen ya, tapi konsepnya sama. Jadi ada apa namanya antibody yang bisa ditanam di wignya ini, gitu, oke? Nah, itu tadi apa namanya menggunakan tes yang istilahnya rapid ya, rapid test antibody, rapid test antigen itu kan mudah dan cepat digunakan dan harganya juga lebih murah gitu ya. Cuma tetap aja ada keterbatasan juga karena tes antigen itu hanya bisa mengenali kalau jumlah antigen itu banyak. Tapi kalau jumlah antigen sedikit atau jumlah virus sedikit ya dia bisa miss juga. Makanya kita harus tahu pada situasi apa kita akan gunakan. Oke. Ya. Nah, sekarang saya akan switch ke teknik yang lain ya, yang disebut dengan ELISA, yaitu Enzyme Linked Immunosorbent Assay. Ya, ini yang sangat umum juga dilakukan, di mana cara yang digunakan relatif mudah ya. Jadi misalnya dari darah, gitu kan, kita misalnya mau ambil apa nih, katakan sel puncanya gitu ya. Lalu kita mau melihat sel punca itu mengeluarkan zat apa aja sih, gitu kan. Nah, jadi nanti kita bisa kultur, lalu kita berikan ELISA. Jadi caranya adalah di setiap ELISA ini plate ya, ini namanya plate ELISA ini itu banyak sumur. Nah, sumur-sumur ini itu sudah ada antibodinya sebetulnya. Ada antibodinya yang namanya capture antibody. Misalnya antibody terhadap apa ya? Kita mau melihat protein interleukin misalnya ya. Interleukin atau kan COVID kemarin kan banyak namanya cytokine storm gitu kan. Nah, bisa interleukin 1-nya tinggi, interleukin 2-nya tinggi. Nah, kita bisa mau mengukur nih, interleukinnya banyak apa sedikit gitu ya. Nah, berarti nanti ada antibodi terhadap interleukin, kita tanam dulu di sumur. Nah, setelah kita tanam di sumur, kita berikan kan plasmanya tadi ya. Lalu nanti kita kalau misalnya memang ada interleukin akan nempel di antibodi yang mengenali interleukin dengan spesifik, akan nempel. Lalu setelah itu kita bilas. Nah, ketika dibilas ini karena spesifik dia akan tetap nempel di sini. Tapi teman-temannya yang nggak spesifik dia akan hilang. Oke? Lalu kita berikan antibodi yang berikutnya. Ya, yang sama seperti ini bedanya dia dikasih konjugasi biotin. Biotin ini itu protein yang sangat mengikat erat dengan protein lain namanya avidin. Jadi biotin avidin mengikatnya kencang banget. Nah, si avidin dikasih enzim namanya HRP, Horse Radius Peroxidase. Jadi ketika nanti ini kompleks ini terbentuk, lalu kita inkubasi dengan apa? Dengan zat substratnya. Ya. Ketika dikasih substratnya ini jadi berupa warna coklat. Jadi munculnya warna coklat seperti ini, gitu. Ya. Jadi konsepnya sederhana seperti itu ya. Jadi ini adalah kalau gambarannya ada beberapa macam ELISA ya. ELISA namanya direct ELISA. Jadi ini ada kalau ini tidak ada antibodi ya di sumurnya. Ini antigennya yang justru dibalik. Jadi antigen yang di sini diberikan antibodi. Lalu setelah itu antibodinya kebetulan juga sudah ada HRP. Tapi kalau direct ELISA ini walaupun mudah digunakan tapi tidak ada amplifikasi. Karena kan istilahnya setiap satu antigen mungkin dikenal oleh satu antibody aja gitu kan. Gitu. Jadi sebetulnya kalau direct ELISA ini walaupun mudah tapi kurang sensitif. Ada namanya indirect ELISA. Indirect ELISA ini sebetulnya dia lebih sensitif daripada yang direct. Kenapa? Karena antibodinya itu yang primary dikenali oleh antibody yang secondary. Jadi misalnya nih satu antigen dikenali oleh katakan 5 antibody. Nah, setiap dari 5 antibodi ini masing-masing dikenali oleh bahkan 5 lagi antibodi yang mengenali ini gitu. Sehingga tentu ini lebih sensitif. Tapi untuk menggunakan ini berarti masalahnya apa? Antigen yang ada di sini kan nggak gampang untuk memastikan antigennya ada di sini apa tidak gitu ya. Kita harus cari jalan supaya antigennya bisa nempel dengan bagus. Karena kalau enggak nanti ketika bilas susah. Karena kalau misalnya ini kita akan bilas, ini kan ikut hilang nih kompleks ini gitu kan. Gitu. Jadi penggunaan direct ELISA maupun indirect ELISA itu sebetulnya jarang, walaupun memang straightforward gitu ya. Tapi kan masalah itu ketika pembilasan. Karena antigen ini kan dia nggak nempel ke sesuatu kan. Jadi kita harus agak susah nih untuk pembilasannya. Yang paling mudah adalah yang ini, apa disebut dengan sandwich ELISA. Ini yang paling umum. Jadi kalau sandwich ELISA seperti tadi yang saya sampaikan, ada antibody dulu di sumurnya ini, di bawah sumurnya ini sudah kita pasangkan antibody ini, kita fixkan gitu. Nah, lalu kita berikan plasma itu. Nah, sebenarnya kita bisa bilas. Nah, ketika bilas ini antibody udah di fix nih, dia bisa kemana-mana. Nah, kalau antigen ini spesifik dia juga bisa kemana-mana udah diikat dengan bagus. Ya.
Baru setelah itu nanti diberikan antibodi yang secondary dan juga amplifikasi sinyal. Oke. Oke, jadi ini penggunaannya seperti tadi saya katakan untuk melihat munculnya interleukin ada apa enggak gitu ya, untuk memprediksi bahwa pasien ini akan kena cytokine storm apa tidak. Oke. Nah, yang berikutnya ini cukup menarik penggunaan ELISA ini. ELISA ini intinya kan dia antibodi yang mengenali protein ya, dia mengenali antigen gitu kan. Nah, pertanyaannya dia bisa nggak untuk analisa DNA gitu ya. Kalau saya tadi katakan kan analisa DNA itu nggak bisa. DNA itu sebenarnya PCR gitu. Tapi ada satu modifikasi DNA yang mungkin bisa. Yaitu kita ketahui dari epigenetik ya. Epigenetik kan kita pelajari satu modifikasi kimia pada DNA ya. Dia tidak merubah sekuen DNA, tapi dia membuat DNA ini bisa terekspresi apa tidak. Dan salah satunya ketika ada penambahan gugus metil. Nah, di sini ini adalah sitosin. Dia karena ada enzim DNMT ya, DNA metiltransferase, dia ada tambahan gugus metil. Nah, penambahan gugus metil pada DNA ini bisa menyebabkan gen tidak bisa terekspresi. Karena ini kan banyak ditemukannya sekuen seperti ini ya. C ini banyak di promotor. Jadi kalau promotornya banyak metil, maka gen ini jadi nggak bisa diekspresikan ya, karena terhambat gitu ya. Dan kalau ini terhambat ya jadi masalah ya, seperti kemarin waktu kita bahas mengenai stunting gitu kan. Oke. Nah, bagaimana ELISA bisa menghitung mendeteksi? Caranya adalah seperti ini. Nah, ini adalah gambaran ini ya, data menggunakan ELISA ini ya, dengan menggunakan ELISA, data dari Bangladesh yang kemarin juga sudah saya sampaikan. Bahwa ternyata anak-anak yang kekurangan protein ya itu metilasinya tinggi gitu ya, tingkat metilasinya tinggi. Nah, bagaimana mereka menggunakannya? Jadi menggunakan ELISA juga sama ya. Mereka waktu itu anak-anak dari Bangladesh itu diambil darahnya. Itu pekerjaan yang nggak gampang ya. Mereka tapi somehow bisa mengumpulkan 300 anak ya. 300 anak mereka kumpulkan darahnya, lalu mereka isolasi whole genomnya, lalu digunakan teknik ELISA gitu. Jadi DNA-nya itu langsung ditaruh di masing-masing plate ini. Jadi apa yang terjadi? Jadi di plate ini menggunakan teknik sandwich ELISA ya. Jadi sebetulnya di sumurnya itu sudah ada antibodi ya yang bisa mengenali apa? Ini. Jadi DNA yang ada metilnya ini bisa dikenali oleh antibodi. Jadi sekali lagi yang yang menarik ya. Struktur metil dan DNA ini itu bisa menimbulkan sisi 3 dimensi yang menarik gitu ya. Jadi ini juga satu teknik yang relatif murah di mana kita bisa mendeteksi metilasi menggunakan ELISA gitu. Nah, di YARSI sendiri saat ini kita sedang berusaha ya melakukan studi karena di YARSI itu ada ada kerjasama dengan daerah di Pandeglang sana ya, dengan pemerintah daerah di Pandeglang. Di sana banyak kasus stunting ya, kasus stunting sampai 20-30%. Nah, memang masalah stunting itu kan kita khawatirnya bukan masalah ini tinggi badannya sih. Tinggi badan itu kan hanya memberikan indikasi jangan-jangan dia kurang gizi gitu. Tapi kalau emang itu betul-betul parah ya, itu kan dampaknya bisa kognitif dan juga mungkin ke infeksi juga. Jadi kita mau melihat anak-anak yang stunting gitu kan, itu metilasinya seperti apa di genomnya. Gitu. Nah, kita akan gunakan bukan dari darah. Kalau yang studi di Bangladesh kan mereka ambil dari darah. Nah, kalau kita nanti ambil dari buccal swab. Ya, dari buccal swab nanti kita akan ekstraksi lalu kita akan tanding ELISA. Nanti coba kita lihat ini saat ini minggu depan kita ada praktikum dengan teman-teman mahasiswa FK ya, mereka juga akan belajar bisa nggak mendeteksi adanya metilasi dari buccal swab anak-anak gitu ya. Oke. Nah, dari ELISA saya akan sedikit switch ya, namanya ELISpot gitu. Jadi kalau ELISA itu kan untuk melihat adanya analit protein yang muncul gitu ya. Nah, sekarang kalau kita misalnya mau belajar atau bertanya, sel-sel imun kita itu dia bisa memberikan respon nggak? Karena salah satu respon imun kan terhadap antigen, dia terpapar virus, terpapar oleh bakteri gitu. Dia tentu akan muncul apa yang disebut dengan interferon misalnya. Dia munculkan interferon. Nah, jadi caranya gimana? Jadi dalam sumur-sumur ini kita kulturkan sel imun kita. Ini kita kultur di sini ya. Setelah itu kita berikan
biotinylate anti-cytokine. Jadi antibody terhadap katakan interferon misalnya gitu ya. Itu kita tambahkan di sini. Nah, karena dia bisa mengenali interferon yang dikeluarkan oleh sel-sel ini gitu kan. Nah, setelah kita cuci nanti akan muncul sinyalnya di sini. Jadi kita di sini bisa melihat apakah sel yang kita kita kultur tadi itu atau yang kita paparkan dengan dengan antigen, dengan parasit atau dia bereaksi apa tidak gitu ya. Dia bisa bisa memunculkan interferon apa tidak ya sebagai respon imun. Jadi namanya ELISpot. Karena ini enzyme link immunospot. Karena apa? Karena dalam sumur ini kita berikan sel-sel yang hidup gitu. Jadi di sini kan awalnya kan memang banyak sel, tapi hanya sel yang mengekspresikan itu yang akan bisa jadi ada spot di sini. Berarti di sebelahnya kan ada sel juga nih. Berarti sel sebenarnya tidak mengekspresikan. Jadi kita bisa melihat dari misalnya mengestimasi ya, dari sekitar 1000 sel yang kita masukkan, berapa persen yang bisa mengekspresikan gitu ya. Karena ada kalanya tidak semua sel itu seragam responnya kan gitu. Ya, jadi kita bisa membandingkan nih sel muda, sel tua misalnya gitu ya. Itu ELISpotnya seperti apa katanya. Oke. Ya, jadi ini penting ya untuk melihat efikasi dari vaksinasi misalnya. Oke. Jadi ini salah satu cara ya untuk melihat kira-kira seperti apa ini penggunaan dari ELISpot gitu kan. Nah, ini lihat nih scoringnya seperti apa gitu ya. Karena salah satu indikasi dari vaksin yang bagus tentu dia harus satu memunculkan antibodi, tapi yang dua dia menunjukkan imunitas seluler. Ya, imunitas seluler itu apa? Oleh limfosit kan. Nah, makanya limfositnya bisa bereaksi enggak gitu. Nah, caranya gimana? Dengan menggunakan ELISpot ini salah satunya gitu ya. Jadi makanya perlawanan terhadap virus COVID itu dua. Lihat antibodinya muncul apa enggak, bisa menetralisir apa tidak. Yang kedua, dia sel imunnya. Jadi limfosit sel limfositnya itu sebagai imunitas seluler. Kalau yang antibodi kan humoral, ya, itu kan humoral gampang cek antibodinya. Tapi kita melihat imunitas seluler. Nah, dia bisa bereaksi apa tidak. Oke. Nah, yang berikutnya nih menjelang akhir ya. Jadi nggak terasa nih udah jam 3 ya. Jadi untuk melihat kira-kira protein yang kita cari ada apa enggak. Nah, tentu antibodi sama antigen kan spesifik. Nah, jadi kalau misalnya nih kita pengen tahu dalam lysate kita itu ada protein of interest, makanya kita ambil tuh semua proteinnya ya, total protein extraction. Kita elektroforesis ya, ini khusus ya, ini berarti pakai SDS, bukan yang elektroforesis yang gel yang untuk PCR, beda lagi. Ini yang khusus protein. Nah, ini lalu kita separasi, lalu kita transfer ke membran. Nah, ini setelah kita pindah ke membran. Ini saya dulu kerjaan saya pakai ini, kita pakai ini namanya wet transfer gitu ya, basah. Memang ada juga lab yang menggunakan kering, pakai semi dry misalnya. Tapi kalau saya lebih suka yang basah seperti ini. Setelah ditransfer ke membran, nah ini kan kita bisa ini kita interogasi dengan antibodi yang spesifik, gitu kan? Nah, antibodi spesifik kan akan nempel di mana? Jadi walaupun bisa di membran ini banyak sekali protein, gitu kan? Tapi antibodinya hanya mengenali satu pita saja, gitu kan? Nah, ini yang pita ini yang akan dikenali, gitu. Nah, jadi ini satu teknik juga untuk melihat secara spesifik ada nggak antibodi, ada nggak protein yang kita cari, gitu ya. Nah, jadi apa sih keunikan teknik ini ya Western blot dibandingkan dengan ELISA? Karena kalau teknik Western blot ini dia ada perubahan ukuran ya. Jadi ukurannya dipisahin dulu. Oke, dipisahin dulu. Kalau ELISA kan nggak ada pemisahan, langsung apa adanya. Nah, itu nanti yang jadi masalah. Kalau ternyata antibodi kita tidak begitu spesifik, ya kita bisa kesannya ada target di situ ya. Tapi kalau Western blot ini betul-betul kita stringent. Makanya biasanya sebelum kita gunakan antibodi untuk ELISA, kita running dulu di Western blot. Kalau di Western blot sudah sangat spesifik, cuma muncul satu band, maka kita boleh gunakan antibodi itu untuk ELISA. Gitu. Karena apa? Kalau ternyata di kita Western blot nih, ternyata dia mengenali beberapa band ya yang ininya beda-beda. Wah, itu berarti nanti khawatirnya jangan-jangan nggak spesifik. Gitu. Ya, jadi emang Western blot ini bisa digunakan untuk melakukan kendali mutu pemeriksaan ELISA. Nah, di sini biasanya dipakai untuk HIV ya, untuk deteksi virus HIV. Jadi untuk tracking nih orang-orang yang terinfeksi HIV, viral load-nya seperti apa gitu ya. Memang ini untuk mengkolaborasi data PCR
ya. Kalau PCR kan lihat dari materi genetiknya. Jadi materi genetik dari HIV-nya akan dilihat. Tapi kalau Western blot dia ngelihat dari proteinnya gitu. Nah, proteinnya ini nanti concordance dengan data PCR gitu. Karena kalau ternyata materi genetiknya aja yang ada tapi ini yang nggak diperiksa, ya jangan-jangan ini sebenarnya udah nggak ada HIV, cuma remah-remahnya aja gitu kan. Tapi kalau misalnya protein juga ada, ini berarti infeksi emang real gitu ya, emang nyata. Ya, ini satu cara. Oke. Dan yang terakhir ini juga bisa dipakai ya penggunaan imunologi diagnostik untuk melihat partner protein kita siapa. Jadi protein dalam tubuh kita itu dia tidak bekerja sendiri. Ya. Protein, interaksi antar protein itu penting dalam fungsi mereka. Jadi seperti protein BRCA1, BRCA2 itu kan penting untuk DNA repair. Ketika dia memperbaiki DNA itu dia nggak bekerja sendiri. Dia itu berikatan dengan protein-protein yang lain. Gitu. Nah tekniknya dengan menggunakan kombinasi co-IP dan Western blot. Apa itu co-IP? Co-IP adalah co-immunoprecipitation. Jadi misalnya kita punya studi BRCA misalnya, protein X. Ini sebagai BRCA-nya. Nah, kita pengen tahu protein BRCA ini ketika dia akan melakukan DNA repair, dia tuh temenan sama siapa? Partner bekerjanya siapa gitu. Katakan ada protein Y yang dia juga bekerja sama. Nah, jadi nanti kita lisis, lalu kita akan targetkan protein X ini ya tentunya ya. Nah, antibody ini kita konjugasi dengan agarus bead ya, dengan semacam bola-bola agarus gitu ya. Nah, kalau misalnya nanti sudah menempel, kita bilas. Jadi yang terikat adalah protein X sama temannya, katakan protein Y. Yang lainnya tidak akan ngikut, kan sudah dibilas kan. Lalu setelah itu kita running Western blot. Nah, kita langsung bertanya, kira-kira protein X ketemu sama siapa? Jadi kita punya beberapa calon antibody terhadap katakan RAD50, terhadap CHEK2, terhadap BART1, misalnya segala macam protein yang kita bisa hipotesakan gitu kan, untuk mengetahui si Y ini kira-kira siapa gitu. Ya, jadi ini adalah salah satu teknik ya. Tapi kalau penggunaan co-IP ini jarang untuk diagnostik rutin, tapi biasanya sering digunakan untuk penelitian, terutama untuk discovery ya, untuk mengetahui protein kita ini berinteraksi dengan siapa aja. Oke. Kayaknya ini terakhir ya. Baik. Iya. Oh, enggak, oke, sudah jam 3 lebih. Oke, demikian kira-kira konsepnya ya. Jadi di situ bisa mulai terlihat ada ada penggunaan yang berbeda dengan tujuan yang berbeda juga. Tinggal nanti pinter-pinternya teman-teman untuk bisa menggunakan teknik yang tepat gitu ya. Ya, jadi nanti kalau konsep ini bisa dipahami, jadi kita bisa tahu nih kalau mau bertanya ini jawabannya itu menggunakan teknik yang mana ya. Karena sekali lagi sebetulnya tidak ada teknologi yang sempurna ya. Setiap teknologi itu pasti punya keterbatasan tertentu gitu ya. Oke. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Mar, jangan teriak-teriak, Mar. Tapi lagi Zoom ya. Ya, ini sudah jelas semua atau gimana? Oh, ini kok ini ada yang merekam ya berarti ya, saya lihat ya, ada yang merekam ya. Tapi nanti rekamannya bisa diakses. Ada Pak, cuma ini dari Yarsi kayaknya. Oh, oke. Ya, automatically setting ya Pak, sama pada saat bikin meeting itunya, meeting setupnya dia automatically recording. Jadi nanti kayaknya harus ke buah ini ya Pak. Oh, oke. Kalau yang kemarin nggak tahu, kemarin itu automatic recording juga nggak? Saya nggak khawatir ya. Tapi anyway, kemarin kan sudah ini ya, mungkin teman-teman sudah lihat yang di YouTube juga. Kalau misalnya ada, itu sudah saya buatin folder khusus tuh kuliah biomedik. Jadi cari aja yang judulnya mirip-mirip. Untuk yang kali ini juga mungkin kalau kualitasnya oke, mungkin saya upload juga. Karena bagusnya YouTube itu kayak kayak bisa nyimpen video-video saya gitu gratis. Jadi pokoknya kalau masuk YouTube udah, kecuali kalau saya di ban sama YouTube itu bakal hilang semua. Kira-kira seperti itu.
ya. Pak mau tanya Pak. Ya, ya silakan. Pak, kalau yang diagnostik sekarang ini kan apa namanya, sebenarnya kan reaksi basic imunologi itu kan tetap ada pengganggunya ya Pak ya, kayak intervensinya gitu ya Pak. Nah, sebenarnya intervensi yang paling sering untuk tes-tes yang berbasis imunologi ini apa Pak, kalau yang terkait dengan zat gitu loh. Kalau saya pernah dengar terakhir itu biotin Pak. Jadi katanya kalau misalkan mau periksa darah, terutama untuk tes imuno atau serologi gitu ya, mereka harus minimal tuh kalau nggak salah ya 7 hari sebelumnya tidak boleh mengkonsumsi suplemen, karena suplemen banyak mayoritas mengandung biotin. Nah itu benar nggak sih Pak? Apa ada kaitannya dengan reaksi yang tadi sih sempat saya lihat ada berperan dalam reaksi tadi ya. Ya. Itu gimana Pak kira-kira Pak kalau namanya menurut Bapak? Iya, iya, iya. Iya, saya juga baru sadar nih. Makasih pertanyaannya. Jadi betul ya. Kemungkinan itu kan mengintervensi teknik yang menggunakan ELISA itu berarti. Jadi manusia itu kan ketika konsumsi telur misalnya gitu kan, itu kan pasti jadi biotin itu banyak di telur, protein itu. Nah jadi bisa dibayangkan nih, kalau ternyata di plasma kita sudah banyak sekali telur gitu kan. Nah kalau sekarang kita bayangkan, kan studi ELISA kan. ELISA itu kan ada 2 macam antibody yang mengenali antigen, sama secondary antibody yang mengenali antibody yang pertama kan. Nah, cuma masalahnya antigen yang mengenali itu yang kedua, jadi secondary antibody itu kan dia juga punya biotin gitu. Nah, jadi kalau misalnya sudah ada background biotin gitu kan, takutnya nanti dia itu bisa menimbulkan reaksi palsu gitu, positif palsu karena kebanyakan biotin. Karena harusnya biotin kan cuma ada di secondary antibody-nya tadi gitu. Nah, mungkin di situ. Saya juga baru ngeh nih kalau misalnya emang ada restriksi ya. Jangan konsumsi entah suplemen atau apa tertentu gitu. Itu mungkin dugaan saya mereka akan menggunakan tes laboratorium yang berbasis ELISA itu. Karena ELISA itu paling umum itu ada biotinnya. Iya Pak. Oke, berarti benar ya Pak ya. Maksudnya memang karena memang sekarang kan trennya suplemen yang dengan biotin ini kan banyak banget Pak, apalagi yang untuk kulit dan lain-lain itu kan kuku, rambut itu kan menggunakan biotin semua tuh Pak suplemennya. Jadinya memang mungkin ada kasus temuan di beberapa lab kali ya, sehingga ada kayak anjuran tidak mengkonsumsi suplemen 7 hari sebelum cek lab misalnya itu karena memang ada beberapa terpengaruh oleh biotin. Oke Pak. Iya. Make sense dan terima kasih Pak. Iya, makasih. Baru tahu, makasih juga pertanyaannya, juga baru tahu itu. Iya. Oke. Sip. Ada lagi? Diketahui. Oke. Ya, kalau misalnya nggak ada ya nggak apa, nanti ini mungkin saya berusaha upload. Cuma kemarin nih YouTube nih agak susah nih. Saya nggak tahu kenapa kok mereka ininya lama banget cek. Mungkin mereka pastikan saya nggak ada unsur pelanggaran hak cipta kayaknya gitu. Ya, coba nanti kan saya coba upload kalau misalnya mungkin kan. Apa tadi mau sampaikan? Oke. Oh ya, ini titip pesan aja. Kalau nggak salah Bu Kaprodi kan lagi membuka kompetisi untuk penulisan artikel sains perspektif Islam gitu ya. Nah, buat teman-teman yang kemarin menulis itu udah tinggal sedikit lagi tuh untuk revisi gitu kan. Tapi kalau misalnya yang lain yang belum sempat nulis gitu kan ya, mungkin harus dari awal ya. Nah, cuma ya tadi ya saya udah sampaikan ke teman-teman yang sebelumnya mengenai scoring Turnitin gitu. Scoring Turnitin tolong dilihat jangan sampai kita betul-betul kopasnya itu plek gitu. Artinya diparaphrase. Jadi kalau kita baca paragraf, caranya gimana sih? Caranya coba kita menjelaskan ulang kepada saudara kita. Nah, kalau menjelaskan ulang kan nggak mungkin sama, karena hanya berdasarkan pemahaman kita kan. Tapi kalau di copy paste seperti itu, ini takutnya bisa masuk ke konsep plagiarisme, dan jangan sampai terjadi ketika persiapan tesis ya. Persiapan tesis waktu itu nanti sayang banget udah capek-capek gitu kan. Wah, ternyata terkena ini gitu. Dan nanti celakanya biasanya yang nangkep itu bukan dari internal, tapi dari eksternal itu nanti. Nah, kalau eksternal kan nanti nama baik IRC kan juga jadi masalah nanti ya. Gitu.
Jadi salah satu hikmah dari kemarin saya juga baru ngeh itu apa namanya, saya pikir kan saya baca biasa aja gitu ya, tapi saya cek ke Turnitin, wah ini skornya kok ada sampai 80%, ada sampai di atas 60% gitu. Padahal biasanya dianggap masih wajar tuh kalau di bawah 20%. Karena kalau citasi ya nggak mungkin kita hilang. Misalnya Quran misalnya, ya itu harus plek gitu kan, karena kita bukan ahli tafsir. Ya jadi itu plek apa-apa. Tapi di luar itu penjelasan, interpretasi, narasi, ya itu jangan plek lah, gitu ya. Oke. Baik, kalau misalnya seperti itu, makasih. Ini juga sudah adzan asar. Kita tutup dengan istighfar, astaghfirullahaladzim, dan doa kabul majlis, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih atas ini perhatiannya, dan enjoy the rest of the holiday. Oke. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.